Merdeka Belajar merupakan gebrakan dari pemerintah untuk perubahan yang fundamental pada pendidikan Indonesia. Ada beberapa fokus perubahan yang menjadi target utama. Salah satunya adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Guru bebas untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang terdiri dari 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kebutuhan murid bisa meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ada 3 macam bentuk diferensiasi yang bisa digunakan. Bisa diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Hal yang paling penting adalah seberapa berhasilkah diferensiasi yang kita pilih dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pembelajaran sosio-emosional. Apa itu pembelajaran sosio-emosional? Pembelajaran sosio-emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Untuk menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik stop. Mulai dari stop, berhenti, take a deep, tarik nafas dalam, observe, amati, dan proceed atau lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, kamu bisa menganalisis nanti sifat-sifat turunan mana yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Seperti biasa ya, ada post-test di akhir. Kemudian keterampilan, nanti presentasi hasil diskusi kelompok ini saya rencananya nanti itu masing-masing kelompok ada yang tamu, ada yang stay di situ. Kamu saya kasih nyawa 5 ya, kita apresiasi, silakan kerjakan. Nanti tampilannya seperti ini. Waktunya 2 menit, langsung bikin langsung bisa. Hari ini yang tidak masuk siapa? Oke. Masih semangat deh? Alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran supaya nanti pembelajaran kita bermanfaat, berdoa, membaca basmalah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, dengan kira-kira apa saja yang sudah kamu pelajari dalam hitungan? Ini nanti Fani kasih lembar kosong. Ini nanti silahkan tuliskan apa saja yang sudah kalian pelajari berkaitan dengan turunan. Entah itu definisi turunan, kemudian manfaat turunan, sampai ke sifat-sifat. Boleh juga dikasih contoh soal. Fani kasih waktu berapa ya? 3 menit ya, tapi saya mau bagi dulu. Ya. Dikasih nama tidak apa-apa.
fokus pada sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, pikirkan satu hal yang menyenangkan. Ya, tetap terpejam matanya. Tetap terpejam matanya. Ya, pikirkan hal yang paling menyenangkan dalam hidupmu. Hal yang paling menyenangkan. Pikir terus sampai seakan-akan kamu itu mengalaminya kembali. Ya, pikirkan terus sambil menghirup napas pelan-pelan. Sambil terpejam pelan-pelan, ya, rasakan. Nah, boleh dihembuskan sedikit demi sedikit. Tarik napas pelan lagi. Ya, pikiranmu juga semakin ke dalam jika belum menemukan yang kamu merasa senang, ya usahakan temukan. Ya, temukan hal yang membuatmu paling senang. Ya, paling senang. Rasakan seolah-olah itu kamu sedang berada di situasi itu. Buka kembali matamu, matanya buka. Wah, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah agak rileks. Coba Hasya mungkin bisa bercerita. Apa sih yang kamu pikirkan? Diri aja di sini, Mas. Saya bermain badminton bulu tangkis bersama Angga dan David. Dan tertawa bersenang. Senang. Menang kamu. Menang, ya. Tepuk tangan untuk Hasya. Pemborong perumahan, ya. Pemborong perumahan teras kota. Proyek pembangunan perumahan teras kota dapat diselesaikan selama X hari dengan biaya proyek berapa per harinya? X 100 per hari. Tapi dia berjalan selama berapa? Ya, ini yang sulit ya. Ya, ini. Boleh disini. Ya, ulas dulu efeknya menyatakan apa? 5, 6, 7. Silakan lihat ya, Irham lihat, Edisi, Amalia lihat, temannya sudah duduk. Silakan yang memilih harga jual. Boleh berdiri. 1, ada masalah. Ya. Yang memilih harga beli. Tidak ada. Yang memilih keuntungan. Kamu pengen untung yang banyak ya? Berapa orang ingin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat-ingat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Misalnya fashion. Nggak usah pakai dada. Ayo, kan ya. Dari kita keuntungan selama berapa minggu? Selama 4 minggu berarti nanti kali 4. Ya. Kalau X-nya X minggu berarti 2 minggu. Kalau X-nya X minggu berarti kalau X-nya kan unit. Terima kasih Kak.
harga jualnya baru keuntungan. Keuntungan bisa dicari dengan paling tidak itu kamu sudah bisa menentukan solusi dari masalah kontekstual yang telah kamu cari sendiri tentunya ya. Di akhir nanti setelah ini LKPD-nya bisa difoto, dikirimkan, kemudian dikumpulkan ya. Sebelum saya akhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.